kepenuhan Allah. Penuh. Sudah sering disinggung, apa itu penuh? Bahasa Yunani itu adalah pleroma. Penuh itu adalah utuh. Penuh itu adalah genap. Penuh itu sempurna. Apalagi? Ada yang bisa? Ada yang di sini sudah penuh? Atau setengah penuh? Atau ada yang kosong sama sekali? Saudara tahu orang gila? Kalau di Jawa itu dikatakan enggak bek. Enggak bek. Artinya tidak penuh. Bek itu penuh. Iya. Ya, orang Jawa ya. Wah, enggak bek dia. Wah, enggak penuh dia. Wah, kosong dia. Wah, kurang dia. Saudara, akhir-akhir ini kita banyak melihat orang yang enggak penuh. Maaf, ini kan bercanda. Saudara lihat di Facebook, semua udah berubah bukan? Jadi cantik-cantik ya, ganteng-ganteng kan? Iya. Kita harus penuh ya, artinya begini. Banyak orang kadang-kala merasa dirinya kurang. Ada yang oplas lah, ada yang lain dan lain sebagainya. Ketika kita penuh, kita nggak akan merasa bahwa diri kita ini kurang. Amin. Amin. Tuhan sudah melengkapi kita. Tuhan sudah memenuhkan kita. Sehingga kita tidak kosong atau sedikit penuh atau sedikit kosong. Separuh kosong. Tetapi Tuhan sudah memenuhkan kita. Amin. Tapi bukan berarti kok yang menyoba-nyoba. Apa namanya? Face apa? Face to face, face up. Kalau saya bilang face app, Papa, Mama Deso loh. Alan, Lan, orang-orang kok pada face app? Apa Bu? Face app, face up Bu. Oh, iya. Kita semua udah dipenuhkan Allah, amin. Kita semua udah lengkap. Kita semua udah sempurna. Nggak perlu diruncingkan, tidak perlu dimancungkan, tidak perlu dimasukkan. Kita sudah lengkap. Amin. Harus merdeka dengan itu. Amin. Saya yakin semuanya mengerjakan begitu cuma seneng-senengan aja ya. Saya lihat di Facebook, wow, kok beda? Yang ini beda, turun-turun lagi. Beda, loh kok ada yang jadi laki? Loh kok ada yang punya kumis? Gitu ya Pak Carlos ya. Semuanya dibikin ya, ada kumisnya, ada jenggotnya. Itu hanya seneng-senengan aja, hiburan aja ya. Nah sekarang kita mau buka firman Tuhan. Kita harus dasarin diri kita bahwa kita sudah penuh di dalam Allah. Amin. Tidak kekurangan suatu apapun. Amin. Kita akan baca di dalam firman Tuhan. Jadi tadi just kidding ya saudara-saudara ya. Kolose 2 ayat 9 sampai 10. Maaf, bantu saya saudara karena agak ada sedikit keterbatasan. Kolose 2 ayat 9 sampai 10. Kita akan baca bersama-sama ya. Kolose 2 ayat 9 dan 10. Dalam hitungan ketiga, 2, 3. Sebab dalam dialah berdiam jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu di dalam dia, dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Amin. Coba ayat yang ke-9. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Siapa yang dibilang dia di sini? Jangan ragu-ragu saudara. Allah kalau orang bilang ada Tritunggal, Bapa, Anak yaitu Yesus dan Roh Kudus. Bapa adalah Allah.
Tapi Bapa bukan Yesus. Yesus adalah Allah. Tapi Yesus bukan Bapa, juga bukan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah, tetapi Roh Kudus bukan Yesus atau Bapa. Bisa mengerti? Ini di tengah ini adalah Allah. Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Mereka memiliki peran masing-masing. Nah, sekarang sebab dalam dialah, ini siapa yang dibilang dia? Yesus. Kenapa seperti itu? Karena berdiam secara jasmania, secara tubuh. Seluruh kepenuhan Allah. Dia adalah 100% Allah, tapi dia memiliki sifat karakter 100% Allah dan 100% manusia. Bisa mengerti? Sebab dia dalam dialah, berdiam secara jasmania, seluruh kepenuhan kealahan. Ayat yang ke-10. Dan kamu, saya, kita telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintahan. Jadi kita ini sudah dipenuhkan dengan kepenuhan Allah. Penuh artinya tidak kosong. Penuh itu lengkap. Penuh itu utuh. Penuh itu genap. Penuh itu sempurna. Amin. Selalu dibilang bahwa orang-orang di luaran sana berkata bahwa kesempurnaan hanya milik Allah. Iya. Tetapi Tuhan sudah memberikan kesempurnaan kepada kita dan lepas hari terus kita disempurnakan. Tidak berhenti sampai di situ saja karena kita masih ada di dunia. Amin. Kita lihat di dalam Yohanes 1 ayat 16. Saya agak terbatas, jadi saya minta tolong dibacakan ya. Yohanes 1 ayat 16. Belum ada? Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Kenapa dikatakan demi? Kasih karunia demi kasih karunia. Jadi kasih karunia yang Tuhan berikan itu berkelanjutan. Hari lepas hari semakin bertambah dan semakin bertambah. Kita dipenuhkan dengan kasih karunia yang lepas hari semakin bertambah. Saudara, kita tidak bisa membayangkan apabila kita tidak dipenuhkan oleh kepenuhan Allah. Kita adalah makhluk-makhluk Tuhan. Kita diwarisi oleh sifat dari Adam dan Hawa, dipenuhi oleh dosa. Tetapi oleh Yesus Kristus, kita diambil dari segala kegelapan dari dosa untuk diangkat menjadi anak-anak Allah. Apakah kita masih bisa kosong? Bisa. Ketika kita tidak memiliki kesungguhan di dalam Tuhan, kita akan memiliki kekosongan di dalam hati kita. Amin. Apa yang akan terjadi jikalau kita ini adalah kosong? Coba kita akan baca. Lawan kata dari penuh itu adalah kosong. Jadi segala aspek kehidupan kita itu harus dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Bukan dipenuhi dengan kepenuhan iblis. Hanya ada dua pilihan. Kalau kita tidak dipenuhi dengan kepenuhan Allah berarti kita kosong. Coba kita baca. Di dalam Matius 12 ayat 43 sampai 45. Matius 12 ayat 43 sampai 45. Ada yang bisa bacakan? Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu."
Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Wow. Saudara pernah baca ayat ini? Ngeri bukan? Coba di 43. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Iya. Jadi kita ada di dalam tawanan roh jahat ketika itu. Namun Yesus datang untuk membebaskan dan melepaskan kita. Kita sudah terlepas dan terbebas dari roh jahat. Namun karena mungkin tidak dengan kesungguhan kita, di situ firman Tuhan berkata, roh iblis itu keluar dan dia mulai kembali melihat tanah itu kosong. Kenapa kita bisa kosong? Karena kita tidak bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ayat yang ke-44 saya akan bacakan. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih dan rapi teratur. Berikutnya, lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat. Saudara, kalau kita kosong, kalau kita tidak penuh, kalau kita tidak dipenuhkan dengan kepenuhan Allah, maka roh jahat yang akan tinggal di dalam kita. Haleluya. Kalau kita penuh, kalau kita tidak ada kosongnya, tidak ada ruang untuk si jahat menguasai kita. Amin. Simpel saja saudara. Ini penuh bukan? Tidak ada ruang lagi untuk diisi dengan cairan yang lain. Tapi ketika botol ini kosong, ruangan ini kosong, tidak ada yang menempati, maka ada kesempatan si jahat untuk memasuki ruangan yang kosong ini. Amin. Kenapa kita kosong? Karena kita tidak bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita mulai bertanya pada diri kita, Tuhan, penuhkan aku kosong gak ya? Aku penuh gak ya? Nah, kita akan terus berkelanjutan ya. Jadi apabila kita penuh, kita tidak kosong, tidak ada ruang bagi si jahat untuk masuk di dalam ruangan hati kita. Amin. Amin. Ya. Dan orang yang penuh pasti akan berubah. Berubah di dalam setiap karakter, berubah di dalam setiap perkataan, berubah di dalam setiap pikiran. Untuk itu kita harus penuh, mengalami kepenuhan Allah. Kepenuhan Allah, yaitu Bapa, Putra, Yesus, dan Roh Kudus. Kita akan membaca di dalam 2 Yohanes 1 ayat 3. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus, Anak Bapa, akan menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Bapa memenuhkan kita dengan kasih karunia demi kasih karunia. Bapa memenuhkan kita dengan rahmat dan damai sejahtera. Dan Yesus Kristus menyertai kita di dalam kebenaran dan kasih. Ketika kita penuh, kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera Allah itu menjadi bagian kita. Terkadang kalau kita disakiti orang, terus kita bilang begini, jangan bikin aku gak damai sejahtera ya. Iya enggak?
Jangan bikin aku nggak damai sejahtera. Dari perkataan itu sebenarnya kita harus menilai. Sebenarnya yang memberikan damai sejahtera kepada kita sebelumnya itu siapa? Kalau damai sejahtera kita dikerjakan, dipenuhkan oleh Allah, maka apapun yang kita alami, kita nggak akan pernah berkata, jangan bikin aku nggak sejahtera. Amin. Karena damai sejahtera yang kita miliki itu bukan dipengaruhi dari keadaan sekitar. Amin. Kalau orang sudah penuh, mau diapain pun nggak akan tercongkel. Amin. Kalau orang sudah penuh, mau dicaci maki kayak gimana pun nggak akan ngaruh. Amin. Kenapa? Karena dia sudah memiliki semuanya. Amin. Karena dia sudah memiliki kepenuhan Allah. Siapa di sini yang suka tersinggung? Atau menyinggung? Enggak, saya enggak suka tersinggung, tapi saya suka menyinggung. Lah, siapa di sini yang suka sakit hati? Saya tidak suka sakit hati, Ibu Gembala, tetapi saya menyakiti hati. Tolong. Kalau kita penuh, mau diapain, mau ditumbuk-tumbuk sekalipun, kalau kita sudah penuh dengan kepenuhan Allah, itu enggak pengaruh. Amin. Jadi di damai sejahtera, ada firman Tuhan berkata bahwa kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman dan bla bla bla. Tetapi sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Saya yakin dan percaya setiap hari saudara bersukacita. Tapi masalahnya sukacita itu dikerjakan oleh duit Anda, dikerjakan oleh makanan yang ada, dikerjakan oleh rumah yang ada, dikerjakan oleh mobil yang ada, atau dikerjakan oleh Roh Kudus. Itu masalahnya. Saya yakin kita semua bersukacita. Tetapi kadang-kadang kenapa kok bersukacita? Iya, pacarku mau datang. Kalau pacarnya nggak datang berarti nggak bersukacita dong. Firman Tuhan berkata, biarlah sukacita yang kita miliki ini adalah sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kalau sudah sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, apapun itu yang mengganggu pikiran kita, mengganggu kehidupan kita, baik dari dalam maupun dari luar, itu nggak akan ngaruh. Karena Roh Kudus yang mengerjakannya bagi kita. Loh kenapa? Kamu bersukacita banget. Iya, aku habis dapat lotre. Berarti sukacita dikerjakan oleh uang itu. Kamu bersukacita banget. Iya, hari ini aku makan enak. Makan babi panggang. Terus kalau kamu makan tempe berarti nggak bersukacita dong? Hah? Saya suka ngomel-ngomel di rumah. Jangan terus gara-gara tahu tempe nggak makan. Pokoknya kalau tahu tempe, terus sayur masih banyak sampai malam. Saya bilang jotos semua ya. Bapak Gembala juga bilang, Papa, kamu kok nggak makan, Pak? Makan kok tadi di luar. Yakin? Sepertinya Om nggak terlalu suka lele. Dan 2 hari ini kita masak lele, saudara-saudara. Ya Alan ya. Terus setiap kali Om keluar, pulang-pulang sampai malam gitu. Mau bikin mie alasan doang kok nggak makan, Papa? Sudah makan sih tadi. Papa makan nasi dong, nggak boleh makan mie terus. Terus saya curiga gitu. Tapi nggak bilang, nggak suka lele. Nggak bilang. Tapi nggak makan 2 hari di rumah. Pagi-pagi mau berangkat sudah digorengin lele sama Alan, dia makan telur. Saya bilang begini, Papa, kita sudah banyak mengalami perjalanan yang dahsyat sebelum ini. Saya bilang gitu. Tolong jangan pilih-pilih makanan. Ini juga untuk semua.
Laki-laki nggak suka sayur, giliran sayur masih numpuk banyak, giliran daging dia santap. Saya kalau masak enak saudara, nasi itu enggak cukup 2 magic jar saya masak. Betul. Tapi kalau tahu, tempe, sayur kol, boro-boro disentuh, diintip aja kagak. Ya, jadi sukacita kita itu harus dikerjakan oleh Roh Kudus, bukan dikerjakan oleh makanan yang kita makan, bukan dikerjakan oleh duit yang kita punya di ATM, bukan. Kalau kita sudah dipenuhkan oleh kepenuhan Allah, segala yang kecil-kecil itu nggak ngaruh, apalagi yang besar. Amin. Jadi mau kayak gimana pun tetap bersukacita. Mau diputusin pacar tetap bersukacita. Karena kita memiliki pengharapan, nanti kita akan baca. Sampai di mana tadi ya? Iya, kita dipenuhkan oleh Yesus. Tadi kita dipenuhkan oleh Bapa, kita dipenuhkan oleh Yesus. Itu adalah pribadi-pribadi Allah yang memiliki peran yang berbeda-beda. Roma 6 ayat 4. Roma 6 ayat 4. Yesus memenuhkan kita dengan kehidupan yang baru. Ketika kita di dalam dosa itu hidup lama. Namun ketika Yesus datang menebus kita, kita menjadi manusia-manusia yang baru. Kita memiliki hidup yang baru. Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Di dalam Yesus kita menerima kepenuhan Yesus. Kita mati, dosa kita ikut dikuburkan. Kita mati, Yesus mati, kita pun dosa kita dikuburkan bersama-sama dengan kematian Yesus. Jadi ketika Yesus bangkit, kita sudah menerima hidup yang baru. Amin. Ketika Yesus mati, dosa kita dikuburkan bersama-sama dengan Yesus. Karena Yesus yang menebus kita. Ketika Yesus bangkit, kita sudah menerima kehidupan yang baru. Amin. Bangkit artinya hidup. Jadi kita seharusnya mati karena upah dosa adalah maut. Tetapi dengan adanya Kristus mati dan bangkit, kita menjadi manusia yang memiliki kehidupan yang baru. Amin. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Apalagi yang Kristus penuhkan di dalam kita. Filipi 2 ayat 1 dan 5. Coba bisa dibacakan? Filipi 2 ayat 1 dan 5. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Jadi Yesus memenuhkan kita dengan, coba ayat 1 tadi. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih. Iya. Stop. Ada penghiburan kasih. Ada persekutuan roh. Ada kasih mesra. Ada belas kasihan.
itu Tuhan curahkan kepada kita. Saya tertarik dengan kata belas kasihan. Tuhan Yesus datang ke dunia karena memiliki belas kasihan kepada kita. Dan itu pun diberikan kepada kita untuk kita memiliki belas kasihan. Artinya apa? Tadi dijabarkan bla 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 di ayat-ayat yang selanjutnya bahwa belas kasihan itu memiliki kemurahan hati. Tidak hanya mementingkan diri sendiri, namun mementingkan orang lain. Berbelas kasihan. Ternyata itu karakter Kristus yang boleh menjadi kepenuhan bagi kita. Amin. Sudahkah kita memiliki belas kasihan kepada orang-orang di sekitar kita? Atau kita cuek aja? Di situ ada kasih mesra. Bukan cuma kasih doang ternyata. Tapi kasih yang mesra. Kasih yang hangat. Amin. Bukan hanya kasih, tapi kasih yang mesra. Antar satu dengan yang lainnya. Antar satu dengan jemaat. Amin. Kita harus terapkan itu kalau kita mau kita dipenuhkan oleh kepenuhan Kristus. Amin. Tapi kalau kita nggak mau melakukannya berarti kita kosong. Itu yang disebut kosong. Amin. Ayat yang kelima. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Iya. Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi apa yang menjadi pikiran Kristus itu seharusnya menjadi pikiran kita. Kita harus memikirkan segala sesuatu yang di atas, bukan yang di bawah. Amin. Apa yang Tuhan mau, itu yang kita pikirkan. Kalau kita hidup di dalam kepenuhan Kristus. Sekarang oknum yang ketiga. Kepenuhan Roh Kudus. Nah, ini saat-saat yang kita nantikan. Hari ini adalah hari kepenuhan Roh Kudus. Roh Kudus mampu memberikan kita kuasa. Kita sudah sering baca di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun di atas kamu dan kamu menjadi saksiku. Saudara merasa nggak punya kuasa? Atau belum dipenuhkan? Saya nggak mungkin bertanya siapa yang sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus. Orang yang lahir baru sudah memiliki Roh Allah. Dan kepenuhan itu kita minta kepada Tuhan. Hari lepas hari Tuhan kerjakan kepenuhan itu. Jadi Roh Kudus itu bisa memberikan kuasa kepada kita. Ketika kita sakit, jangan buru-buru Pak Pendeta, tolong dong doakan saya sakit. Tuhan beri kita kuasa. Untuk apa kita nyanyi? Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Itu bukan hanya lagu, saudara. Tetapi ketika kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Kuasa untuk melenyapkan segala sakit penyakit musuh sekalipun. Segala penggoda, kata Caca ya. Penggoda-penggoda di dunia. Penggoda itu bukan hanya wanita dan laki-laki. Segala yang ada di dunia itu hendak menggoda kita untuk kita tertarik menjadi manusia duniawi. Tetapi ketika kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, kita sanggup karena Tuhan berikan kuasa kepada kita untuk menaklukkan setiap penggoda-penggoda itu. Amin. Anda tergoda dengan uang? Atau Anda tergoda dengan sesama jenis? Enggak ada ya. Dijauhkan ya, tidak ada di sini. Haleluya. Kita harus memakai kuasa yang Tuhan Roh Kudus sudah berikan kepada kita. Amin.
Kita harus percaya diri bahwa Yesus, Roh Kudus sudah memberikan kuasa kepada kita. Jangan terus minder. Oh, tapi kan aku kayak gini. Tapi kan aku pernah berdosa. Iya, semua orang pernah berdosa. Tidak ada manusia yang luput dari dosa. Tetapi ketika kita menerima kehidupan yang baru, tanah hati kita ini bersih. Saudara, kalau sudah bersih, jangan dimasukkan lagi kotoran. Kalau sudah bersih, itu akan sangat gampang untuk membersihkan yang kecil-kecil. Jangan lagi dimasukkan lagi kotoran. Amin. Supaya kita gampang untuk menimbun segala hal yang baik. Haleluya. Kisah 3 ayat 6. Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu berjalanlah. Ketika Petrus sudah mengalami kepenuhan Roh Kudus, dia memiliki kuasa yang daripada Allah. Sehingga dia bisa menyembuhkan orang sakit. Amin. Kita pun bisa mengalaminya. Haleluya. Haleluya. Tapi kalau kita tidak memperkatakannya, kalau kita tidak memakai kuasa itu, ya tidak akan terjadi. Berikutnya, Roh Kudus memberikan kita keberanian. Keberanian itu artinya kita tidak takut. Di akhir-akhir ini banyak sekali orang yang ketakutan. Takut, khawatir, cemas karena keadaan. Tabungan sudah mulai menipis, pekerjaan mulai tidak jelas. Mulai pikirannya mulai diusik dengan kekhawatiran. Anakku bagaimana? Istriku bagaimana? Mau makan apa? Mau dapat uang dari mana? Pekerjaan gak jelas. Namun ketika kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, Roh Kudus memberikan kita keberanian. Amin. Kita tidak menjadi takut lagi. Orang yang tidak takut itu adalah orang yang percaya kepada rencana Allah. Amin. Berani bukan berani petentang-petenteng, sok-sokan, tidak. Itu masa lalu kita semua. Yes. Masa lalu kita sok-sokan petenteng. Wih, siapa dulu? Gua. Orang hina jrot. Orang lirit jrot. Bajai nyalip, jrot, tabrak. Itu masa lalu kita. Bukan itu, maksudnya berani bukan itu. Kita lo dilawan-lawan, siapa yang berani ngelawan? Siapa yang berani sama saya? Bukan itu, maksudnya bukan itu. Bukan berani untuk itu. Kita harus menjadi berkat, jangan semua orang-orang ditantangin, dilawanin gitu kan, sok-sokan, bukan. Tapi Tuhan memberikan kita keberanian dari setiap keadaan yang terjadi akhir-akhir ini. Dunia kan semakin hari semakin buruk. Saya bilang gak ada, pokoknya semakin hari semakin jahat. Kita udah mulai ketakutan, mulai khawatir, mulai cemas. Kalau kita sudah khawatir, itu akan dipikirkan terus. Kalau sudah dipikirkan, itu akan mengeroposkan tulang kita. Amin. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkanlah. Jangan takut, percaya, pokoknya percaya deh. Itu firman Tuhan yang bilang. Amin. Mau kayak gimana pun kan belum ada kan, yang makan beras plastik kan belum ada. Enggak ada kan, tetap makan nasi kan, gitu. Bahkan masih berbagi lagi kan. Dahsyat banget kan, berarti Tuhan masih pelihara kita. Enggak cuma bisa untuk diri kita sendiri, enggak cuma bisa dimakan oleh suami dan istri kita, enggak cuma bisa dimakan oleh anak-anak kita, kita masih bisa berbagi. Wow, saya sering gitu dengar iklannya, ada iklan kan, bahagianya apa? Berbagi kebahagiaan, itulah kebahagiaan. Selalu om bilang, apa-apa itu tadi? Lah Pak, saya bilang gitu, itu kata dunia. Kalau kata firman,
Berbahagialah orang yang bisa menjadi berkat. Itu maksudnya Pak. Gitu ya. Gitu katanya. Berbahagia, berbagi kebahagiaan itu adalah kebahagiaan, kata iklan itu. Sebenarnya firman Tuhan sudah mencatat. Mau iklan itu nggak mau ngomong, firman Tuhan udah bilang. Suatu kebahagiaan apabila kita bisa menjadi berkat. Menjadi berkat itu artinya apa? Kita berbagi. Berbagi dalam segala hal. Amin. Amin. Suatu kebahagiaan kalau kita bisa menjadi berkat. Berdampak. Berikutnya. Tadi ayatnya di dalam Kisah 4 ayat 31. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Nah, saudara, saya ada mau sampaikan di sini bahwa lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Sejauh ini yang kita tangkap, pemberita firman itu adalah pendeta. Ya. Sejauh ini yang kita tangkap bahwa pemberita firman itu hanya pendeta, gembala, evangelis, pastor-pastor, dan sekelompok itu. Tapi ternyata Tuhan bilang ketika kita sudah dipenuhkan Roh Kudus, Tuhan memberikan kita keberanian untuk kita menyampaikan nama Yesus. Kabar baik itu yaitu Yesus kepada semua orang. Amin. Nah, terus saudara bilang begini, tapi kan saya nggak bisa berkhotbah. Untuk menyampaikan nama Yesus, bukan hanya ketika kita berkhotbah. Seperti ini misalnya, firman Tuhan berkata, lari saudara mereka. Saudara nih baru duduk nih ya, di sebelah orang ya. Ibu-ibu, firman Tuhan berkata Bu, Yesus berkata, lari dia. Bukan begitu maksudnya. Tetapi kita berani untuk menunjukkan kebenaran meskipun sendiri. Amin. Karena Yesus itu adalah kebenaran. Kebenaran itu adalah Yesus. Jadi kita enggak serta-merta Yesus berkata, firman Tuhan berkata, tidak. Tetapi ini loh, saksi hidup, teladan hidup, kesaksian hidup. Ketika Yesus tinggal di dalam kita, yang ada di dalam kita ini hanya kebenaran. Jadi kita harus berani menyampaikan Yesus, artinya apa? Kebenaran yang ada di dalam diri kita untuk kita tonjolkan kepada orang lain. Amin. Apa sih yang benar? Ya saudara tahu kan apa yang benar gitu kan. Apa sih yang tidak benar? Kita juga semua tahu apa yang tidak benar, gitu kan. Jadi perbendaharaan di dalam kita itu adalah hanya kebenaran. Berikan itu kepada orang lain. Yesus itu berikan kepada orang lain. Sehingga orang lain melihat, oh benar. Keluar masuk gereja. Yesus yang tinggal di dalam dia. Yesus yang penuhkan dia. Amin. Amin. Saya tidak mengerti beberapa waktu lalu ya, tetangga kita itu agak sedikit sama kita. Sampai semuanya udah uring-uringan gini-gini. Semua punya pengalaman masing-masing dengan tetangga itu. Ya. Cuman kadang-kala kalau lagi panas, iya hajar aja gini-gini. Tapi kalau lagi dingin gitu ya, kita doakan saja. Saudara, saya dan Om berdoa untuk dia. Terus, saya tidak mengerti apakah dia tahu profesi kita, saya tidak tahu, seharusnya sih tahu. Dia bilang begini, iya Pak Pendeta, baru kali itu dia bilang seperti itu. Sebelum-sebelumnya dia kurang menghargai kita. Gitu. Iya Pak Pendeta, gak apa-apa ini dibersihkan, nanti siapa tahu ada tamu Pak Pendeta yang datang. Aduh, sebelumnya gak seperti itu. Kita memang selalu sama dia
Nggak mungkin kita di depannya kita marah-marah, enggak. Kita tunjukkan. Tetap mau sakit hati, mau bagaimana, tetap kita berikan yang terbaik untuk dia. Akhirnya lama-lama, maaf ya, bahasanya kelepek-kelepek. Gitu. Jadi mari kita berikan kebenaran itu kepada orang lain. Apapun orang lain buat sama kita. Kebenaran tetap kebenaran. Kebenaran selalu menang. Kebenaran tidak perlu dibela. Amin. Kebenaran gak perlu dibela. Saudara, yang perlu pengacara itu apa? Mereka punya kesalahan. Jadi pengacara itu membela, mau salah kayak mau enggak tetap dibela kliennya. Gak mungkin enggak. Mau salah pun tetap dibela. Tapi ketika kita memiliki kebenaran dan kita memberikan kebenaran itu kepada orang lain, kita gak perlu pembela. Karena Yesus yang sudah di dalam kita, itu yang menjadi pembela kita. Amin. Jadi ingat, bukan hanya para pengkhotbah yang Tuhan berikan kemampuan untuk menyampaikan kabar Yesus kepada banyak orang. Supaya jiwa-jiwa itu bertukuk lutut di hadapan Tuhan. Kita selalu berdoa bahwa setiap lutut bertelut, setiap jiwa mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetapi kita tidak menjadi saksi. Kita tidak membawa Yesus kepada mereka. Bagaimana bisa mengerti? Bagaimana mereka bisa tahu? Habis gimana? Gak ada bedanya. Orang Kristen sama orang bukan Kristen sama-sama jahatnya. Bagaimana nama Yesus bisa sampai kepada telinga mereka? Saatnya, ini saatnya. Ketika Roh Kudus mencurahkan Rohnya kepada kita, Dia memberikan kuasa keberanian kepada kita untuk kita tampil beda. Amin. Untuk kita tampil benar meskipun tidak ada temannya. Saudara, kenapa orang-orang bilang nggak bisa kalau nggak korupsi, abis yang lainnya korupsi, gitu kan? Yang di atas korupsi, bawahnya saya, di bawahnya korupsi, kan nggak lucu kalau di bawah korupsi, di atas korupsi, tengah enggak, terus bawah korupsi. Ya saya ikut-ikut dong, saudara. Kita harus tampil berani, tampil benar, meskipun kita sendirian. Amin, amin. Di sini di dunia ini kebanyakan orang yang nggak kenal Tuhan. Jadi kita harus berani tampil benar. Kita harus berani menjadi pengaruh bagi orang, bukan terpengaruh. Kita harus berani membawa dampak kepada orang. Amin. Bukan kita terpengaruh oleh mereka, tapi kita yang mempengaruhi. Amin. Roh Kudus memberikan pengharapan. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dan iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam apa? Dalam apa? Pengharapan. Ternyata Roh Kudus itu membawa pengharapan kepada kita. Itu sangat penting. Kenapa? Saudara, di sini pasti ada kan yang sudah hidup lontang-lantung, nggak karuan, nggak jelas lah artinya hidupnya ya. Terus kayak itu misalnya pacaran, mau dibawa kemana hubungan kita gitu. Itu kadang-kadang kita nyanyi, mau dibawa kemana hidupku ini nggak jelas. Kadang-kadang kita memiliki hidup gak jelas. Gak ada pengharapan. Gitu-gitu melulu. Gak progresif. Stagnat. Betul ya? Terkadang kita merasa, wah kok gini-gini melulu ya. Sebenarnya gak ada pengharapan, memang mati-mati sudah memang.
Stop, kita katakan itu. Karena ternyata Roh Kudus yang Tuhan berikan kepada kita itu memberikan pengharapan. Bahkan bukan cuma pengharapan, berlimpah-limpah. Amin. Amin. Ada pengharapan. Saudara sudah yakin masuk surga? Iya, amin. Kenapa kita bisa berkata amin? Karena Roh Kudus melimpahkan kita dengan pengharapan. Kita belum tahu rumah kita kayak apa yang Tuhan berikan, yang Tuhan bangun, yang Yesus bangun sekarang ini. Karena Yesus naik untuk menyediakan tempat bagiku. Kita belum tahu kan? Belum tahu kan rumahnya kayak apa? Tetapi melalui Roh Kudus, Dia memberikan pengharapan. Lagu berkata, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Gak usah banyak bahasa, tanpa 1000 tanya. Iya, gak usah banyak tanya maksudnya. Namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Memang gak jelas mungkin hidup kita di dunia ini. Sedikit-sedikit panas, sedikit-sedikit hujan, sedikit-sedikit mendung, ya kan? Sedikit-sedikit ada uang jajan, sedikit-sedikit sama sekali gak ada, gak jelas. Tetapi ketika kita memiliki Roh Allah, Tuhan berikan kita berlimpah-limpah pengharapan yang luar biasa. Amin. Jadi hidup kita sekarang katakan jelas. Yes. Atau masih kabur-kabur samar-samar tidak jelas? Bagaimana kabarnya? Kabur. Loh. Harus jelas, harus pasti. Karena pengharapan yang Tuhan berikan itu dahsyat. Jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Mungkin kita pikirkan, oh nanti rumahku begini. Nanti aku kalau sudah umur begini mau jadi begitu. Nanti anakku akan jadi begini. Itu pikiran kita. Yesus sanggup mengerjakan yang lebih dahsyat dari apa yang kita pikirkan dan doakan. Amin. Amin. Jadi sekarang kita mulai lagi memiliki pengharapan yang luar biasa. Karena Roh Kudus sudah memberikan kelimpahan pengharapan. Amin. Yang mulai tidak jelas katakan hidupku jelas. Amin. Haleluya. Berikutnya. Nah saudara, sebentar kita akan dipenuhkan oleh Roh Kudus. Kalau kita sudah penuh, kita pun akan bisa menjadi berkat. Sekarang gini, kalau kita kosong, apa yang kita bisa bagikan? Apa yang kita bisa berikan kalau kosong? Kalau kita nggak punya apa-apa, kosong artinya nggak punya apa-apa. Tidak penuh, tidak utuh, tidak sempurna, tidak genap, tidak lengkap. Itu kosong. Kalau kita kosong, tidak punya apa-apa, apa yang kita bisa berikan? Apa yang kita bisa bagikan? Kita tidak bisa jadi berkat. Tetapi ketika kita penuh, kita bisa menjadi berkat. Kita bisa berbuah. Buah itu bisa dinikmati banyak orang. Dulu waktu kita punya pohon mangga, bukan cuma kita yang nikmatin. Kadang-kala ada yang minta, kadang-kala ada yang nyolong. Gitu ya. Saudara tahu daun gedi yang ada di rumah? Itu tetangga banyak yang minta. Padahal kita sudah setiap hari masak masih ada aja. Terus kemarin ada, Bu itu daun apa? Bu ini enak banget dimakan, setiap hari kita makan. Wih Bu minta dong. Orangnya berjilbab. Dia minta, saya langsung potongin pok. Bu ini daunnya, ini kayunya Bu ya, batangnya. Saya udah patahin, Ibu tancep ya, saya bilang gitu. Loh kenapa, memang bisa ditanam? Iya Bu, saya bilang. Saya patahin ada 4 patahan. Bawa Bu, ini nanti dicancep, cepat sekali dia tumbuh, saya bilang. Waduh makasih Bu, Ibu namanya siapa? Gitu dia bilang.
Nama saya Ana. Ya Bu, saya itu orang Flores. Hah? Saya dulu Kristen. Padahal saya nggak bilang saya Kristen. Serius, saya nggak bilang. Saya nggak pernah tahu orang itu. Ya pakai jilbab, Bu, saya itu orang Flores, tapi saya menikah sama orang Bima, jadi saya Islam. Gitu dia bilang. Tapi setidaknya kita bisa jadi berkat. Biar cuma hanya gara-gara daun. Amin. Itu sepele, itu contoh sepele. Gitu. Jadi ketika kita penuh, kita bisa menjadi berkat. Kalau kita kosong, kita nggak bisa jadi berkat. Amin. Kita bisa berdampak, kita bisa berbuah, kita bisa berpengaruh, menjadi pengaruh dimanapun kita berada. Kita bukan hanya jadi penonton, tetapi kita menjadi pemeran, pelaku firman. Amin. Yohanes 15, ini tinggal sedikit saudara ya, ada 2 ayat Alkitab yang harus kita buka. Yohanes 15, 4, 5, dan 6. Artinya Yohanes 15 ayat 4 sampai 6. Saya aja bacakan ya. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Aku besar, kamu kecil kita. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal, apa itu? Di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Jadi buah yang kita hasilkan bukan karena kita, tapi karena Yesus yang ada di dalam kita, karena Roh Kudus yang ada di dalam kita, sehingga kita bisa berbuah. Dan buahnya firman Tuhan bilang bukan buah sedikit, tapi berbuah banyak. Jadi kalau kita di luar Tuhan, kita tidak akan mempunyai apa-apa. Kita tidak akan membuahkan hasil apa-apa, sehingga kita tidak bisa menjadi berkat. Kan tadi kita bilang, berbahagialah orang yang bisa menjadi berkat. Jadi kalau orang tidak bisa menjadi berkat, berarti tidak hidup dalam kebahagiaan. Amin. Ya simpelnya seperti itu. Kalau kita nggak bisa jadi berkat, kita nggak akan menikmati kebahagiaan. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya, hidup yang sesungguhnya itu adalah hidup yang menjadi berkat. Kalau kita belum menjadi berkat, sebenarnya kita nggak hidup itu. Enggak. Sebenarnya kita sedang mati suri. Mati, tidak berdampak. Tidak berbuah. Tidak menghasilkan apa-apa. Tidak produktif. Mati. Aku, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sekali, berlimpah-limpah. Kalau kita tidak dilimpahkan, paling kalau cukup, dalam keadaan cukup, paling kita berpikir gini, oh ya cukup untuk aku Tuhan, nggak cukup untuk dia Tuhan, aku aja cuma segini Tuhan, masa aku bagi lagi, terus kurang dong. Makanya Tuhan berikan banyak, berlimpah. Sehingga kita berlimpah, kita bisa mencukupkan orang yang berkekurangan. Jadi minta sama Tuhan berkat yang melimpah. Supaya kita bisa berbagi berkat kepada orang. Kadang-kadang kalau kita cuma punya ini, ya Tuhan kan cukup untuk aku makan hari ini. Bagaimana kalau dibagi nanti aku gak makan? Logika kita. Makanya minta sama Tuhan. Supaya kita bisa jadi berkat, jadi berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak menghasilkan apa-apa. Di luar Yesus. Berikutnya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar. Wah. Sudah gak berbuah, gak menghasilkan apa-apa, tidak berdampak, kosong. Dibuang lagi. Keluar.
Kalau dibuang ke dalam masih mending ya. Dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Itu gambaran neraka. Kalau hidup kita yang sekarang ini jadi neraka atau surga itu ditentukan oleh hidup kita yang sekarang ini. Neraka atau surga itu ditentukan oleh kehidupan kita sekarang ini. Kalau kita tidak berbuah, kalau kita hanya mementingkan diri kita sendiri, kalau kita tidak mau menjadi berkat bagi orang lain, kalau kita tidak mau berdampak, maka kita akan dicampakkan ke dalam api. Neraka alamatnya. Jadi, neraka atau surga ditentukan dengan kehidupan kita saat ini. Amin. Amin. Jangan pernah merasa rugi kalau kita menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan gak mau berhutang sama kita. Saudara kasih air aja orang lain. Tuhan bilang kamu sudah melakukannya untukku. Air saudara. Benar. Ya. Cuma air. Apalagi kalau saudara bisa berbagi yang lainnya kepada orang lain. Amin. Apa nanti susah dibuka. Jadi mari kita mulai merenungkan. Minta Roh Kudus penuhkan kita. Kita gak mampu kok kalau tanpa Roh Kudus untuk bisa bagi-bagi berkat, untuk menjadi berkat, untuk berbuah. Gak bisa. Tuhan bilang hanya yang ada di dalam aku. Hanya yang tinggal di dalam aku. Nah, kalau saudara masih agak samar-samar, apa itu buahnya? Ini yang terakhir firman yang akan kita baca. Terakhir ya. Ada yang bilang yes tadi ya? Yes. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Minta tolong dibaca. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Habis. Cek. Ya, saya akan bacakan. Tetapi buah roh ialah kasih satu. Sukacita, tadi kita sudah bahas ya di awal-awalnya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal itu. Artinya itu sudah sah. Gak ada yang menentangnya. Balik, dua-dua. Jadi ingat saudara, ketika Roh Kudus ada tinggal dalam kita, saya ulang sedikit lagi, bahwa sukacita kita, damai sejahtera kita, perbendaharaan yang baik yang ada di dalam kita itu tidak akan pernah sirna hanya gara-gara orang yang menyakiti kita, orang yang ngomongin negatif tentang kita, orang yang memfitnah kita, atau yang jelek-jelek yang mereka lemparkan kepada kita. Itu tidak ada pengaruhnya kalau kita sudah dipenuhkan oleh Roh Kudus. Amin. Di dalam Yohanes dikatakan bahwa buah itu banyak dan tetap. Amin. Artinya tidak berubah. Karena Roh Kudus yang mengerjakannya. Jadi buah itu banyak dan tetap. Meskipun kita dilempar pakai batu, kita tetap. Saya pernah bilang kan, mangga kalau dilempar pakai batu, dia akan menjatuhkan mangga. Tetap mangga. Nggak mungkin dia melemparkan lagi batu mangganya. Ya. Jadi apapun yang diberikan kepada kita, ketika kita memiliki Roh Kudus, ketika kita dipenuhkan oleh Roh Kudus, buah kita itu tetap baik, ya tetap baik, sabar ya tetap sabar, kasih ya tetap kasih, sejahtera ya tetap sejahtera. Jangan pernah bilang
sejahteraku hilang gara-gara kamu. Jangan. Ya. Kemurahan kita tetap ada, setia yo tetap setia. Ya. Jangan hanya gara-gara keadaan, kondisi yang terakhir-terakhir ini membuat kita tidak setia. Karena mungkin apa yang kita doakan belum terjawab. Jangan berubah setia, tetap, buahnya harus tetap. Amin. Karena yang mengerjakan semuanya adalah Roh Kudus yang memenuhi kita. Amin. Puji nama Tuhan, itulah pelajaran yang boleh disampaikan pada saat pagi hari ini. Saudara, untuk satu ayat lagi, Matius 5 ya, ayat 6. Terkadang kita bilang begini, ya Tuhan, kenapa orang di sebelah dipenuhkan oleh Roh Kudus, saya tidak. Ya Tuhan, kenapa dia bisa mengalami kepenuhan Roh Kudus sedang saya tidak? Saya biasa-biasa aja, saya gak ngalamin apa-apa, saya gak tersentuh apa-apa. Yang salah bukan Roh Kudusnya. Coba kita baca di dalam Matius 5 ayat 6. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Amin. Saudara merindukan dipuaskan oleh hadirat Tuhan? Saudara merindukan dipuaskan oleh Roh Kudus? Saudara merindukan dipuaskan oleh Allah, Yesus, Bapa kita? Kita harus memiliki rasa yang lapar dan haus akan Tuhan. Buka hati kita, jangan tutup diri. Sehingga tidak ada lagi pertanyaan, kenapa dia merasakannya? Kenapa aku tidak? Inilah saatnya. Buka hati kita. Tanggalkan segala keakuan kita. Tanggalkan dulu beban kita, masalah kita. Buka hati kita. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Haleluya Yesus. Roh Kudus yang manis datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, amin, datang ke atasku. Katakan, Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis datang ke atasku, datang ke atasku. Roh Kudus yang manis, Kudus Tuhan, haleluya, datang ke atasku.
Engkau melihat setiap jiwa kami yang haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami rindu dipenuhkan oleh Roh Kudus-Mu